Oke, balik di tutorial Laravel 11. Di video sebelumnya kita belajar tentang menampilkan data dari database, kemudian resource-nya saya kemarin ada rubah sedikit di bagian resource seperti ini ya. Bentar. Oke, sebelumnya status ini bentuknya string. Stringnya itu kayak sukses atau failed. Tapi kita rubah menjadi ini ya, response status code. Ada bawaannya dari Laravel, yaitu response, diambil dari HTTP response ini. Defaultnya kita bikin HTTP OK. Itu kode responnya 200. Oke. Nah, pemanggilannya masih sama seperti ini ya, post, kemudian responnya, kemudian pesannya di sini enter tulis data atau misalkan sukses misalnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikut, yaitu menambahkan database menggunakan API Laravel 11. Kita buatkan metode store di file yang kemarin, yaitu post controller. Kita tutup aja ini. Nah, kita punya model produk. Jadi di sini kita akan menambahkan database-nya ke dalam tabel produk nanti. Oke. Kita buatkan metode store-nya di sini, post controller. Di post itu kita perlu memvalidasi input. Inputannya itu saya copy paste supaya jangan terlalu lama. Nah, inputannya seperti ini, sesuaikan dengan model ini ya. Image, title, content kita ganti dengan description. Oke. Require, semuanya kita buat require. Nah, di validasi ini image itu harus diisi, kemudian bentuknya itu tipe datanya image, yaitu dengan extension JPEG, PNG, GIF, SVG. Nah, itu dan maksimal ukurannya itu 2 mega ya. Title required itu harus diisi, price-nya juga harus diisi, kemudian stoknya juga harus diisi. Kita buat validasinya. Nah, kalau misalkan validasinya ini gagal, itu akan diberikan response if validator fails. Nah, respon ini kita gunakan respon yang kita buat di post resource ini. Kita ganti yang ini ya, kita ganti jadi new post resource yang ini. Kemudian ini ada watermarknya, petunjuknya di sini, status, terus message, terus resource-nya, berarti response, kemudian HTTP bad request. Message-nya kita buat yang ini, validator errors ini. Kemudian resource, resource-nya kita taruh ini saja,
ininya message-nya kita taruh valid. Oke, seperti ini. Jika gagal validasi, maka tampilkan responsnya gagal. Lalu ketika respon validasinya berhasil, kita akan menyimpan file image ini ke folder public, terus post image hasname. Nah, request file ini diambil dari post kita nanti dengan post name-nya image. Oke, sekarang kita buatkan post sama dengan, karena kita menggunakan model yang dari produk, kita panggil produknya di sini. Produk, kemudian create. Oke. Create-nya isinya array ya. Nah, array ini kita sesuaikan dengan model yang kita sudah bikin. Key-nya kita buatkan sesuai key yang ada di produk, key array-nya ya. Lalu image-nya yaitu image hasname, kemudian title-nya request title, Oke, kita akan simpan array ini ke dalam tabel produk nanti. Kemudian jika ini berhasil, kita return new response post resource, kemudian statusnya response HTTP oke, berarti berhasil. Kita bisa menggunakan HTTP oke atau misalkan HTTP created, berarti kita berhasil menambah atau membuat sesuatu di server kita atau database kita. Kemudian pesannya sukses. Datanya ini karena kita tidak menampilkan kembali data, kita buat array kosong aja di sini. Oke. Dari sini kita masih bisa membuat pengkondisian, misalnya jika kita insert data ke database-nya itu gagal, kita bisa if post, atau bisa kita ada dengan try catch di sini. Saya try catch, kita pindahin code-nya ke sini, kemudian ini kita copy satu. Jika terjadi error saat menyimpan data, maka kita akan balikan respons bad request, misalnya gagal file. Nah, datanya kita tampilkan pesan errornya yang dari trouble ini. Oke, kita save. Sekarang kita coba jalankan project Laravel-nya. Kita jalankan database dulu. Start MySQL. Kita start PHP Artisan serve.
Mari kita lihat API routes-nya ini dia ke post. Nah, untuk pengecekan routes ini kita juga bisa lihat dari PHP Artisan route list. Oke, sini kita punya URL itu ada get, post, path, patch, delete, ada banyak ya. Ini untuk delete, path untuk ngupdate, patch ini juga untuk ngupdate apa namanya ya, hampir sama dengan path, cuman sedikit beda. Itu saya lupa, nanti kita lihat. Post untuk nginsert data aja. Oke, kita perlu post ini kali kita pakai Postman. Kalau kemarin kita pakainya REST client, sebagai pengenalan REST client, kita kali ini pakai Postman. Kita pakai post, URL-nya kita ambil dari sini, kita copy, kemudian API post. Oke, kita buatkan params-nya, bodinya form data, kemudian kita sesuaikan dengan post kita yang ada di sini ya. Oke, image kita title dulu. Buku panduan Laravel 11. Ini kita lagi pengen nyoba scriptnya, API-nya ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Description, kemudian buku belajar, price kita buat misalnya 45.000, kemudian stoknya ada 5 buah buku. Terus image bentuknya file ya. Image bentuknya file. File terus, oh salah, di sini ya. Yang ini kita hapus, yang di bawah ini, dan kita select filenya. Kita cari gambar, misalnya tes API. Oke, ini sudah ready. Coba kita send. Sending request. Oke, statusnya berhasil, file created, sukses, dan datanya kita balikin kosong tadi ya, di sini kosong. Dan kita coba lihat di database, datanya sudah terinsert atau belum. Di tabel produk, kemudian data mana? Oh ya, ini. Oke, ini sudah insert. Kenapa nama image-nya ini ngacak seperti ini? Karena kita buat hash name ya. Kalau misalkan kita mau custom name, itu kita bisa buat custom name di sini.
lalu kita simpan custom name-nya ke fill image. Tapi karena kita menggunakan hashname, maka dia buatkan nama file secara acak seperti ini. Ini sudah masuk sama yang seperti yang kita input. Kemudian kita coba cek file gambarnya, dia sudah masuk atau belum. Oke. Kita buat di folder, private terus public. Nah, ini gambarnya. Oke, sudah masuk di storage kita. Nanti kita akan buat cara supaya ini kan kita masuknya di storage. Nah, di folder storage ini kita tidak bisa menampilkan langsung ke tampilan website nanti atau nge-get dari API. Kita akan nge-link folder storage ini ke folder public nanti, tetapi filenya ada di folder storage. Jadi kita cuma nge-link doang ke folder public ini. Untuk penambah insert data cuman segini. Nanti kita lanjut dengan menampilkan data by ID. Jadi ID yang spesifik yang kita pilih akan ditampilkan detailnya.